Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kemampuan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, dan tentunya dalam rangka kegiatan yang senantiasa kita lakukan, yaitu kegiatan diskusi. Dan kali ini kami dari kelompok 1 akan membawakan tema materi kami, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwan Syahanifah selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu Melansa Yakin Sonda, Sertin Lewapa Embonan, Yuyo Santi, Diva Nazwa Salsabila, Nurul Mu'alima Alia, Novia Syafitri, Nur Aziza Rahman, Muhammad Mufli Rehan, dan Rini Wulandari. Oke, next slide. Untuk membahas materi kami lebih mendalam, tentunya kita harus mengetahui definisi dari filsafat itu sendiri. Maka dari itu saya mempersilahkan kepada saudara Melansa Yakin Sonda untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih buat moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni pleien, yang artinya cinta, dan sopas, yang artinya hikmah, kebijaksanaan, atau wisdom. Jadi secara harfiah, filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan, di mana cinta kebijaksanaan ini timbul karena suatu halnya keinginan tahuan kita sehingga munculnya pengetahuan dan timbul kebijaksanaan dalam diri. Dan nampaknya hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan yang sebelumnya di bawah naungan filsafat. Namun demikian, jika kita membahas pengertian filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasanya, maka mencakup banyak bidang, antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, next slide. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Sertin Lewapa Embonan untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai rumusan sila-sila Pancasila sebagai satu sistem. Berbicara mengenai filsafat, tentunya berhubungan dengan lingkup kehidupan, baik itu mengenai manusia, pengetahuan, dan etika. Dalam lingkungan kehidupan tentunya memiliki sebuah peraturan atau sistem yang akan menjadi pedoman. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri terdapat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara atau yang menjadi pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini pada hakikatnya merupakan satu filsafat yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Sertin. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Yuyu Santi untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kehidupan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri, namun bila mana dikelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yuyu Santi. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Diva Nazwa Salsabila untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem.
Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya mempunyai suatu sistem filsafat. Pengertian sistem merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan atau berkaitan, yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lazimnya, sistem memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah sebagai suatu kesatuan bagian-bagian, yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri, yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan, yang keempat, semuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pada hakikatnya, setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun demikian secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan bersama suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Diva Nazwa Salsabila. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nurul Muallimah Alia untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban. Dalam artian, setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, dengan akibat setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Novia Syafitri. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Hierarkis dan piramida mempunyai pengertian yang sangat matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam hal urutan luas atau kuantitas, dan juga dalam hal isi sifatnya. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Oleh karena itu, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sila-sila berikutnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, next slide. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Nur Azizah Rahman untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Kesempatan yang telah diberikan, di sini saya akan membahas mengenai rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hierarkis piramidal juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal itu dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Sebagai contoh, pada sila pertama, di mana ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan begitu pun dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, karena tiap-tiap sila mengandung nilai keempat sila lainnya, di mana hubungan kesatuan sila Pancasila ini saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nur Azizah Rahman. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Rini Wulandari untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Sekali lagi saya mempersilahkan kepada saudari Rini Wulandari untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Sorry, kelupaan. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ilmu, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pengungkapan. Filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pasangan hidup hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.
Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada syarat-syarat filsafat sebagai ilmu adalah pengetahuan hidup atau filsafat negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Mufli Raihan untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Oke, next slide. Jadi saya akan membahas fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara ini. Keberadaan Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan atau NKRI dari perpecahan. Dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila menjadi nilai rujukan kebersamaan atas beragam budaya dan etnis dari Sabang sampai Merauke. Dari kenyataan inilah, maka fungsi dan peranan Pancasila meliputi 14. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang keempat sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, yang kelima Pancasila sebagai perjanjian luhur di Indonesia, yang keenam Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, yang ketujuh Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang ke-8 Pancasila sebagai moral pembangunan, dan yang ke-9 pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Adapun materi terakhir yaitu contoh pengaplikasian konsep dan urgensi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dengan ini saya persilahkan kepada Saudari Nurul Mu'allimah Alia untuk menjelaskannya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh, konsep, dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun contohnya yaitu menjaga kerukunan umat beragama. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menganut agama yang dipercayai. Dalam menganut agama tersebut, kita juga berkewajiban untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan dari agama itu. Di Indonesia sendiri, pemerintah memberi jaminan untuk warga negara bebas menganut agama yang diyakininya. Maka, sebagai warga negara pun kita juga harus mendukung kebebasan beragama ini dengan tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Kita juga harus menjaga kerukunan umat beragama sebagai contoh filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi salah satu bagian dari contoh-contoh sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul Mu'allimah Alia. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan menuliskan pertanyaannya di grup yang telah disediakan. Dan berakhir pula diskusi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.